Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil PKL saya selama ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kasifah Nafiah dari kelas 12 TI 4. Saya PKL di PT Perumda Tirta Patriot atau PDAM, dan saya di bidang umum atau bagian sarana dan prasarana. Judul laporan saya yaitu optimalisasi pengelolaan administrasi dan prasarana perkantoran bagian umum PT Perumda Tirta Patriot. Waktu pelaksanaan PKL saya dilaksanakan selama 4 bulan, dari tanggal 11 Agustus 2025 sampai 12 Desember 2025. Saya masuk PKL di hari Senin sampai hari Jumat, dan jam kerja saya yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya ingin menjelaskan sejarah PT Perumda Tirta Patriot. PT Perumda Tirta Patriot merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Kota Bekasi yang bergerak di bidang penyediaan air bersih. Cikal bakal perusahaan ini dimulai pada tahun 2001 sampai 2003 melalui pembangunan sistem air bersih dalam proyek West Java Urban Development Sector Project yang didanai oleh ADB, pemerintah pusat, serta pemerintah Kota Bekasi. Setelah proyek selesai, fasilitas pengelolaan air dikelola oleh unit bernama SPIPAS berdasarkan SK Wali Kota Bekasi tahun 2003. Pengelola tahun 2004, SPIPAS mengalami reorganisasi menjadi PIPA TB, pengelola instalasi pengolahan air Teluk Buyung. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bidang usaha Perumda Tirta Patriot. Bidang usaha utama perusahaan PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau bisa disebut SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan ekonomi daerah serta menjadi sumber pendapat asli daerah. Ini meliputi pengolahan air baku menjadi air bersih, penyaluran ke pelanggan, serta usaha terkait lain seperti penyediaan sambungan air dan pengembangan infrastruktur air minum sambil tetap berorientasi pada pelayanan publik dan keuntungan. Berikutnya ada CSR Perumda Tirta Patriot atau bisa disebut Corporate Social Responsibility. CSR Perumda Tirta Patriot berfokus pada peningkatan pelayanan air bersih, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi melalui program seperti penyediaan spot air minum gratis untuk kurangi plastik, bantuan sosial seperti tong sampah, peningkatan kualitas SDM, digitalitas layanan, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah lain untuk perluasan cakupan layanan dan penyediaan air baku. Yang pertama ada spot air minum gratis, yaitu menyediakan dispenser air minum isi ulang gratis di lokasi strategis untuk mengurangi limbah plastik dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya botol minum isi ulang. Dan yang kedua, bantuan lingkungan, yaitu memberikan bantuan seperti tong sampah kepada masyarakat. Contohnya, Marga Mulia untuk mendukung kebersihan lingkungan. Dan ada dasar teori Perumda Tirta Patriot bagian umum. Bagian umum bekerja berdasarkan teori manajemen administrasi perkantoran, yaitu pengelolaan surat, arsip, dan kegiatan kantor secara teratur. Selain itu, bagian ini mengacu pada teori manajemen sarana dan prasarana untuk menyediakan, merawat, dan mengawasi fasilitas kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya, bagian umum juga menggunakan teori pelayanan internal, yaitu memberikan dukungan operasional kepada seluruh unit agar aktivitas berjalan lancar, serta teori tata naskah dinas sebagai pedoman penataan surat dan dokumen. Semua teori ini membantu bagian umum menjaga lingkungan kerja yang tertib, efisien, dan siap mendukung kebutuhan perusahaan. Dan ada langkah kerja PT PDAM bagian umum. Pertama, menerima dan mencatat surat pemerintah. Kedua, mendistribusikan surat ke bidang terkait. Ketiga, mengelola administrasi. Keempat, mengelola aset dan perlengkapan. Kelima, memberi layanan internal. Dan keenam, menyusun laporan dan evaluasi kerja. Alat dan bahan yang digunakan di bidang umum, yaitu ada scanner, komputer, printer, buku kantor, bindex, dan kertas HVS, dan yang lainnya. Yang pertama, scanner berfungsi untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital sehingga mempermudah penyimpanan arsip secara elektronik.
Dan yang kedua, ada komputer menjadi alat utama untuk membuat, mengolah, dan menyimpan dokumen administrasi seperti surat, laporan, data inventaris, dan pengelolaan surat. Dan yang ketiga, ada printer. Printer digunakan untuk mencetak bagian dokumen yang diperlukan dalam kegiatan administrasi, baik untuk kebutuhan internal maupun untuk distribusi fisik ke bagian lain. Keempat, ada buku kantor. Buku kantor digunakan sebagai media pencatatan berbagai kegiatan harian, agenda pekerjaan, serta informasi penting yang berkaitan dengan administrasi. Yang kelima, ada Bindex. Bindex atau ordner berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengarsipan dokumen agar lebih rapih, tersusun, dan mudah dicari ketika dibutuhkan. Dan yang keenam, ada kertas HVS. Kertas HVS digunakan sebagai media utama untuk mencetak berbagai keperluan administrasi. Berikutnya ada flowchart atau alur kerja. Dari mulai penerimaan surat atau dokumen, penyimpanan surat atau dokumen, pengolahan surat atau dokumen, pengarsipan surat, pengaripan surat, penyusunan laporan, dan selesai. Terakhir ada kesimpulan. Melalui PKL dapat dipahami bahwa bidang umum membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan koordinasi untuk menjalankan tugas dengan baik, serta memberikan pengalaman wawasan nyata tentang proses administrasi dan lingkungan kerja profesional. Bidang umum juga dapat bertanggung jawab atas pengelolaan surat menyurat, arsip, pencatatan dokumen, dan kebutuhan perkantoran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.